kemudian C. Segitiga ABC ditambah, ini ada segitiga lagi AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan membahas soal tryout lanjutan yang kemarin, soal tryout P3K. Kemarin sudah saya bahas part pertama, sekarang part kedua. Baik, kembali lagi dengan saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari soal tryout. Sekarang kita ke soal nomor 5, dimana soal nomor 5 ini suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24 dalam Rp1.000 untuk setiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 per tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh. Jadi ini adalah soal aplikasi turunan, di mana modal modal atau harga beli itu sama dengan X kali 4X kuadrat min 8X plus 24. Ingat, ini dalam Rp1.000. Sedangkan harga jualnya itu adalah 40.000 X, karena di sini tiap unit, sedangkan unitnya sebanyak X. Jadi kalau ditanya untung, berarti fungsi untung berarti harga jual dikurangi harga beli, gitu kan? Maka fungsi untungnya itu adalah 40.000 X kita kurangi dengan ini kita kalikan aja langsung menjadi 4X pangkat 3 kemudian min 8X kuadrat kemudian plus 24 ya. Nah, berarti fungsi untungnya adalah negatif 4X pangkat 3 kemudian plus 8X pangkat 2. Baik, saya coret yang ininya ya, yang 40.000-nya, yang ribuannya saya coret. Kenapa? Karena di sini juga dalam ribuan, yang ini juga dalam ribuan. Maka ini kita buang aja ribuannya menjadi 40X kurangi 24X. Nah, supaya sama-sama tidak ada ribuannya ya. Karena di sini kan disimpan ribuannya, ini kan dalam ribuan, ini dalam ribuan. Oke, berarti sekarang bisa kita lanjutkan. Berarti jadinya fungsi keuntungannya itu adalah negatif 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat. Nah, ini jadinya plus 16X. Nah, ini adalah fungsi keuntungannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke, ingat, dia akan maksimum ketika turunan pertama dari fungsi untung itu bernilai 0, gitu kan? Berarti kita turunkan, turunan dari ini adalah negatif 12X
pangkat 2, kemudian plus 16x, kemudian plus 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi sama-sama 4 ya. Bagi 4 aja, berarti negatif 3x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita kali dulu negatif 3 dengan 4, maka hasilnya adalah negatif 12. Nah, negatif 12 ini kita cari faktornya yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4 atau selisihnya adalah 4. Berarti 2 kali 6 ya, 2 kali 6 yang duanya kita negatifkan. Oh, berarti faktornya ini adalah negatif 3x min 2, kemudian atau negatif 3x plus 6 sama dengan 0. Berarti x-nya ya kan sama dengan negatif 2/3 atau x-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan nilai x-nya ya ke dalam fungsi untung. Jadi fungsi untungnya adalah yang ini. Maka kita tulis saja fungsi untungnya. Kan yang ditanya fungsi untung maksimal kan. Berarti negatif 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 16x. Nah, sekarang kita ganti dengan 2. Kalau negatif saya kira coba aja ya, nanti dicoba aja apakah negatif 2/3 itu lebih besar dari x sama dengan 2. Saya langsung coba ganti x-nya dengan 2, berarti negatif 4x 4 kali 2 pangkat 3 gitu kan, plus 8 kali 2 pangkat 2 plus 16 kali 2. Nah, ini kalau ini kan jadinya 8 gitu kan, plus 4 kali 8 kali 4 plus 32. Nah, ini kan sama nih, 84 ini 848 ini kita coret aja, maka hasilnya adalah 32. Ingat, ini dalam ribu, berarti 32 Nah, ini keuntungan maksimalnya jadinya. Ini untung maksimalnya. Nah, silakan masukkan negatif 2/3 apakah lebih besar, tapi saya rasa ini akan lebih besar karena dia itu negatif. Ini akan jadi negatif, ini akan jadi negatif. Jadi saya rasa yang ini ya. Yang jawabannya adalah yang di 32.000. Kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu integral trigonometri. Nah, di sini sudah disiapkan integral, batasnya dari 0 sampai 1/3 pi, atau 1/3 pi itu sama dengan 60 derajat ya. Saya tulis saja 60 derajat. Berarti sekarang kita lanjut saja ke sini ya, lanjut saja ke jawabannya. Integral dari sin 2x yaitu min setengah cos 2x ya kan, ditambah integral dari kosin menjadi 3 sin x, batasnya dari 0 sampai 60 derajat. Berarti kita taruh saja negatif setengah cos 2 kali 60 derajat, kemudian ditambah 3 kali sin 60, kemudian kita kurang dengan negatif setengah cos 0 derajat ditambah 3 sin 0. Oke.
Berarti sekarang 120 derajat. Ini kan 120 nih. Karena 120 berarti berada di kuadran kedua. Cos. Sementara cos 120 adalah negatif setengah, maka setengah kali negatif setengah ditambah sin 60 itu sendiri adalah setengah akar 3. Berarti 3 kali setengah akar 3 kurangi, di sini cos 60, cos 0 itu 1, berarti negatif setengah dikali 1, sin 0 sendiri adalah 0. Berarti di sini adalah positif seperempat, ya kan? Positif seperempat ditambah 3/2 akar 3. Kemudian min kali min jadi plus setengah, ya kan? Berarti yang seperempat ini ditambah dengan setengah, maka hasilnya adalah 3/4 plus 3/2 akar 3. Nah, sampai sini kita cari pilihan jawabannya. Ternyata tidak ada ya. Kita keluarkan, berarti ini mau dikeluarkan, berarti keluarkan 3/4, ya kan? Di sini berarti tinggal 1. Kalau ini dibagi 3/4, maka hasilnya adalah 2 ya. 2 akar 3. Maka hasilnya adalah yang pilihannya adalah yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan 4X min 3 diputar 360 mengelilingi sumbu X. Berarti kita punya dua fungsi, yakni Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan 4X min 3. Nah, ini ini seperti ini gambarnya ya. Gambar. Kalau gambarnya seperti ini, berarti kurva Y sama dengan E kuadrat. Yang ini Y sama dengan E kuadrat. Sementara yang garis lurus ini adalah Y sama dengan 4X min 3. Berarti, nah sekarang bagaimana kalau kita tidak menggambar? Ini udah jelas ya, titik potong kedua kurva dan garis ini adalah di 1 sama 3. Ini ya. Nah, supaya kita tidak menggambar nanti, berarti kita samakan Y sama dengan Y, di mana Y yang pertama ini adalah X kuadrat dan yang sebelahnya lagi adalah 4X min 3. Kemudian setelah kita samakan, maka kita ganti Y-nya dengan E kuadrat dan 4X min 3, kemudian satukan ruasnya, kemudian ketemu faktornya adalah X1 dan X3. Nah, ini adalah titik potong kedua kurva dan garis. Jadi supaya kita tidak menggambar seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Mana yang di atas dan mana yang di bawah? Apakah kurva di atas atau garis yang di atas? Nah, kita uji saja. Di sini kan ada batasnya dari 1 sampai 3 nih. Nah, sekarang kita ngambil yang di tengah-tengahnya. Itu ada angka berapa? Angka 2 ya. Di sini ambil aja angka 2. Nah, 2 itu masukkan ke sini. Berarti yang ini jadinya adalah 4, yang di sini jadinya adalah 8 kurangi 3. Berarti di sini jadinya 5 ya. Otomatis garis itu lebih besar nilainya ketimbang kurva. Jadi garisnya itu yang di atas. Nah, jadi kalau kita mencari volumenya nanti pi dari integral sampai 1 sampai 3. Nah, yang dikurangi adalah yang garis. Berarti garis kurangi kurva, ini kita kuadratkan dan seterusnya sampai ketemu hasilnya itu 12/4/15 pi satuan volume. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, silakan dicoba.
Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3 persegi ya. Ada 3 persegi, kemudian ada daerah yang diarsir, di mana persegi yang paling besar itu luasnya adalah 49. Nah, ini persegi yang paling besar ini luasnya 49 nih cm. Kemudian ini 36. Yang ini adalah 25. Nah, ini artinya bahwa sisinya ini adalah karena luas persegi itu sisi kuadrat, berarti di sini sisinya adalah 7, ya kan? Ini 6. Kemudian yang di sini adalah 5. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari daerah yang diarsir? Nah, berarti luas daerah yang diarsir itu kan sama dengan luas gabungan ya, gabungan persegi itu dikurangi dengan luas segitiga. Saya beri nama segitiganya yang ini A, kemudian B, kemudian C. Nah, segitiga ABC ditambah. Nah, ini ada segitiga lagi A, D, E. Nah, ini segitiga ADE ya, luas segitiga ADE. Nah, ini ya. Nah, kalau luas gabungan persegi itu tinggal ditambahin saja 49 ditambah 36 ditambah 25 gitu kan. Nah, ini sekarang kita mau kurangi dengan luas segitiga ABC. Jadi segitiga ABC ini panjang tingginya itu adalah 7 tambah 6 tambah 5 berarti 18 ya. Ini tingginya adalah 18. Ini dari sini ya. Nah, ini berarti 18 cm. Kemudian alasnya itu adalah 5. Ya kan? Nah, berarti kita cari di sini ya. Kita cari di bawah, berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali 5 kali 18 ya, berarti ini dapatnya 9, berarti 45. Sementara yang segitiga ADE yang segitiga ADE itu luasnya adalah setengah dari persegi yang besar ini ya. Jadi setengah dari atau 49 dibagi 2. Nah, ini kita tinggal tulis saja di sini. Jadi luas segitiga ABC itu adalah 45. 45 ditambah 49 bagi 2 gitu kan. Oh, berarti ini aja 45 dengan 49 dengan 45 itu sisanya di sini berarti 4. Oke. Oh, berarti 4 tambah 36 tambah 25 dikurangi 49 per 2 gitu kan. Oh, berarti ini dapatnya 40. Yang ini aja 40 tambah 25 berarti 65 ya. 65 dikurangi 49 per 2 berarti 65 kali 2 berarti 130 kurangi 49 dibagi 2. Ini kira 90 ya. 80 ya. 81 per 2 sama dengan 40,5 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 40,5. Ini jawabannya berarti yang ini ya, yang C ya. Baik teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share sehingga teman-teman mendapatkan penjelasan yang terupdate.
terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.